Halo semuanya, kenalin nama aku Azaria Dila Putri dari kelas 10 PPLK 1. Di sini aku bakal presentasiin tugas akhir informatika aku yang udah aku kerjain di Google Spreadsheet dan juga Microsoft Excel. Di dalam file itu, aku membuat beberapa sheet yang berisi tentang materi-materi yang udah aku pelajarin selama satu semester terakhir. Dimulai dari yang basic banget sampai yang keren banget kayak integrasi Python sampai ke bikin database buat suatu aplikasi sendiri. Yuk langsung mulai aja. Di sheet pertama ini aku bahas tentang aritmatika dasar di Excel. Yang pertama contohnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operatornya bisa dilihat di sebelah sini. Untuk contoh rumusnya bisa dilihat di sebelah sini. Aku mengambil beberapa contoh untuk masing-masing operator aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan. Aku mengambil contoh penjumlahan total pengeluaran yang ada di data pengeluaran bulanan yang sudah aku buat. Caranya adalah aku menambah semua sel yang bernilai pengeluaran bulan ini. Seperti ini contohnya. C11 ditambah C12 ditambah C13 ditambah C14 dan totalnya saya taruh di sini. Untuk yang pengurangan saya ambil contoh sisa anggaran. Sisa anggaran ini didapatkan dari anggaran dikurang pengeluaran. Seperti ini. P11 dikurang C11 dan menghasilkan ini. D11. 1.500.000 dikurang 1.350.000, jadi sisa anggarannya masih 150.000. Untuk yang pembagian, saya mengambil dua contoh. Misalnya, bagi total uang jadi beberapa bagian yang sama rata. Yang pertama ada bagi rata uang kas ke anggota. Ada total uang 130.000 yang akan dibagikan ke 3 anggota. Jadi per orang mendapatkan Rp43.333 dengan fungsi seperti ini. C26 dibagi dengan D26. Yang contoh kedua ada hadiah lomba. Hadiah lomba ada total Rp90.000 yang dibagikan kepada dua pemenang lomba. Masing-masing mendapatkan Rp45.000. Dan rumusnya ada di sini. C27 dibagi D27. Nah, ini semua penting kalau kita kerja di bidang administrasi, bisnis, atau bahkan bikin toko online sendiri. Rumus yang aku pakai cukup simpel banget. Contohnya seperti tadi. P2 ditambah C2 buat jumlah atau C2 dikali D2 buat total harga. Kita lanjut ke sheet yang kedua. Yang sheet kedua ini isinya logika if. Aku buat dua jenis if. Yang pertama ada if tunggal, dan yang kedua ada if bertingkat. If tunggal misalnya untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak lulus, tergantung nilainya. Contoh, ada Aza yang memiliki nilai 99, lalu dia dinyatakan lulus. Sedangkan Gia yang memiliki nilai 55 dinyatakan tidak lulus. Karena saya menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah if sama dengan if kurung buka C3 lebih dari sama dengan 75 maka lulus, titik koma tidak lulus. Ini berarti kalau nilainya lebih dari 75 baru lulus, kalau di bawah itu artinya tidak lulus. Yang kedua ada if bertingkat. Ini lebih kompleks buat menentukan predikat nilai biasanya. Misalnya pada data yang sudah aku buat. Di sini Mila mempunyai nilai 89 dan dengan predikat B. Karena
aku membuat 90 ke atas itu memiliki predikat A, lalu 80 sampai 89 predikat B, 70 sampai 79 predikat C, dan di bawah itu adalah D. Contoh di sini Putri memiliki nilai 60 dan dia mendapatkan D. Rumusnya di sini. Rumus ini untuk guru membuat sistem nilai dengan otomatis atau admin sekolah. Jadi nggak perlu input manual lagi. Nah, mulai sheet 3 atau selanjutnya masuk ke materi lanjutan, yaitu integrasi Python. Integrasi Excel atau Google Sheet dengan Python. Di dunia nyata, Google Sheet sering banget dipakai kayak database ringan. Misalnya untuk mencatat data transaksi, data absensi, dan sebagainya. Contohnya di sini. Di sini aku menggunakan command prompt untuk mengaksesnya. Nah, yang pertama kita disuruh memasukkan nama. Contoh, lalu masukkan umur 17, masukkan kelas 11. Contoh. Nah, di sini tidak ada indikasi data berhasil disimpan ke Google Spreadsheet. Sekarang kita cek apakah datanya masuk. Nah, di sini datanya langsung masuk ya. Secara Google Sheet ini bisa dibaca dari program Python pakai library namanya GSpread dan AutoClient. Python bisa juga menulis data ke sheet, bahkan bisa otomatis. Ini bisa dijadikan seperti backend mini untuk aplikasi atau alat bantu rekap data otomatis dari sistem. Contohnya seperti yang aku lakuin tadi. Selanjutnya ada membahas bagaimana caranya kita menghubungkan Google Form dengan Google Sheet. Jadi kalau kita bikin Google Form buat daftar hadir atau kuis, semua jawabannya otomatis masuk ke spreadsheet. Ini contohnya aku bikin data siswa. Di sini diminta untuk memasukkan NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, foto, dan link gambar foto. Ini beberapa ada jawaban yang sudah terjawab. Dan ini bisa dilihat di Google Spreadsheet. Ketika seseorang isi formnya, tentunya langsung bisa masuk ke sheet dan kita bisa olah lebih lanjut. Ini bermanfaat banget buat pendataan online tanpa perlu input manual. Cocok untuk sekolah, event, bahkan usaha kecil loh. Yang terakhir ada App Inventor yang bisa kita pakai untuk aplikasi Android sederhana. Dan aplikasi ini juga bisa terhubung ke Google Sheet. Misalnya di sini aku bikin sebuah aplikasi untuk presentasi siswa. Ini aku meminta input seperti nama, NIS, dan keterangan. Ada hadir, OVA, dan izin. Nanti ketika tombol diklik, data akan langsung masuk ke Google Sheet. Prosesnya lewat API dari Google Apps Script yang kita buat sendiri. Nah, itu dia presentasi dari aku. Menurut aku, Excel dan Google Sheet itu nggak cuma buat hitung-hitungan doang, tapi bisa banget dijadiin buat sistem yang canggih. Apalagi kalau dihubungin sama Python, Google Form, atau aplikasi Android pribadi. Bisa loh dijadiin database buat simpel-simpel aja. Terima kasih ya udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi inspirasi buat kalian semua. Bye-bye.